Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Selamat ulang tahun yang pertama, semoga ke depan korupsi semakin diberantas. Kerja semakin keras. Kayak gua ulang tahun aja kerja. Kerjanya makin keras lagi. Tapi semoga ke depan pertumbuhan ekonomi semakin melesat. Penonton dari yang tadinya nggak berada, semoga jadi golongan yang ada. Golongan ada aja masalahnya. Ada aja utangnya. Hilang dong. Tadi siang ada duit cash keras 13 triliun yang sudah dikembalikan ke negara. Iya, benar. Itu kalau dibikin lapangan padel, jadi itu lapangan kerja. Jadi net deh lo. Iya. Mandi bola. Habis ini penonton langsung ngelamar jadi temper glass. Gue servis juga lo. Aku bukan tapi aku B aja. Aja. Bisa aja saya. Iya. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal mereka yang sering disebut pahlawan devisa. Pahlawan yang nggak pakai jubah dan nggak bawa senjata, tapi bawa koper dan doa dari rumah. Para pekerja migran Indonesia atau PMI berangkat dengan harapan, tapi faktanya mereka justru dapat penderitaan. Para PMI pergi demi dapur ngebul, demi anak sekolah, demi nafkahi keluarga. Kadang dapat majikan baik, kadang dapat majikan yang lebih setan daripada setan. Aduh, jangan dong. Para PMI kerja bertahun-tahun, ada yang ngirim duit buat keluarga, ada yang malah namanya jadi berita. Salah satunya dialami DAK, seorang ibu asal Blitar yang rela 15 tahun terpisah dari anaknya untuk bekerja di Malaysia demi si kecil bisa sekolah. Tapi siapa sangka niat ingin memberikan kehidupan bagi anaknya malah membuat DAK nyaris kehilangan nyawa. Waduh. Bukan karena disiksa oleh majikan, tapi justru disiksa oleh sesama pekerja migran asal Indonesia. Waduh. Bayangin, sama-sama pekerja asal Indonesia, sama-sama jauh dari keluarga, tapi masih tega bikin orang celaka. Itu jadi PMI niat cari kerja apa niat cari masalah? Nah, bener tuh. Ngawur. Jadi cerita ini mulai ramai setelah salah satu public figure mengunggah video yang menunjukkan kondisi DAK. Dalam video itu DAK terbaring lemah di rumah sakit. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka dan perban. Aduh. Diketahui DAK adalah korban penganiayaan. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha bilang peristiwa terjadi pada tanggal 7 Oktober 2025. Saat itu DAK ditemukan sekarat di pinggir jalan tol Malaysia. Tubuhnya berlumuran darah, kondisinya disebut mengenaskan. Warga yang menemukan langsung bawa DAK ke rumah sakit Kuala Lumpur. Saat diperiksa, DAK menderita 17 luka tusuk. Luka sayat dan pendarahan parah. Kedua mata DAK bahkan rusak. Salah satunya bahkan buta karena dicongkel. Bayangin lukanya 17 tusuk dan salah satu matanya dicongkel. Itu Dajjal, kalau ketemu pelakunya ngumpet tuh Dajjal. Takut dia gila itu. Takut dicongkel matanya. Iya, ngawur tuh. Udah Dajjal matanya cuma satu dicongkel juga. Bener, minder dia. Ironisnya Kemenlu bilang DAK disiksa oleh 6 orang. 5 perempuan dan 1 laki-laki. Perempuan lawan perempuan, bukannya bikin arisan malah main keroyokan. Bener. Jangan-jangan mantan anggota geng Nero. Bisa jadi. Masih ada nggak sih geng Nero? Tahu kan geng Nero? Sumuran kita kan.
Mirisnya lagi, 3 diantaranya adalah WNI dan 3 lainnya adalah warga Malaysia. Sesama warga Indonesia bukannya saling jaga malah bikin celaka, nusuk dari belakang. Nah, iya harus dijaga dong. Nggak dari belakang doang, tapi nusuk dari segala arah. Ya. 17 tusukan. Benar. Dari hasil penyelidikan awal, kalau otak pelaku ternyata salah satu WNI. Penyebab utamanya diduga karena ada masalah pribadi. Come on, masalah pribadi ya selesaikan secara pribadi, jangan keroyokan. Nah, iya, betul. Bukannya selesai masalahnya tapi makin panjang perkaranya. Iya, pasti. Keenam pelaku saat ini sudah ditahan dan sebentar lagi bakal proses sidang, sementara korban DAK masih dalam pemulihan. Fisiknya mulai membaik tapi traumanya jelas nggak hilang. Iya, pasti. Kementerian Luar Negeri janji akan terus lakukan pendampingan sampai masalah ini selesai. Keluarga di Blitar juga sudah minta bantuan ke BP2MI dan pemerintah daerah biar korban bisa segera dipulangkan. Iya. Kasus DAK hanyalah satu dari sekian banyak kisah kelam para pekerja migran asal Indonesia di luar negeri. Kalau berdasarkan data Kemenlu dan BP2MI masih banyak kasus kekerasan, penipuan, serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa WNI di berbagai negara tujuan. Terbaru, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara mencatat sedikitnya 7 warga Sumatera Utara meninggal dunia di Kamboja sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sebagian besar dari mereka diduga menjadi korban jaringan penipuan siber dan eksploitasi kerja. 3 dari 7 kasus kematian PMI di Kamboja itu bahkan menjadi sorotan nasional. Pertama, kasus Aswar, warga Kabupaten Asahan yang meninggal pada 10 Juni 2025. Aswar dijanjikan pekerjaan di Malaysia oleh seorang agen tenaga kerja, namun justru dikirim ke Kamboja dan dipaksa bekerja di sektor yang tidak jelas. Setelah gagal memenuhi target kerja, Aswar malah diminta membayar 40 juta rupiah. Karena tekanan mental dan fisik yang berat, Aswar akhirnya melompat dari lantai 3 dan meninggal dunia. Kasusnya mirip sama terapis yang meninggal di Pejaten beberapa waktu lalu. Dan yang terbaru pada 17 Oktober 2025 kemarin, sebanyak 97 WNI terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja. Kerusuhan itu terkait dengan kasus online scam yang marak melibatkan WNI di luar negeri. Ternyata nggak cuma kerjanya doang yang nge-scam orang, ternyata gaji mereka juga di-scam. Kalau kerja sama penipu ya pasti ditipu. Ya. Kalau penonton kan sering nipu gua. Bakso depan tuh udah seminggu belum dibayar. Baru bayar kuahnya doang kan lo. Ya. Baksonya kagak. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judan Nugraha mengatakan pihaknya telah memantau langsung situasi di lapangan bersama KBRI Phnom Penh. Judan juga bilang meski tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, tapi 4 orang diantaranya ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI. Berikutnya ada kasus Nazwa Alia, gadis berusia 19 tahun asal Deli Serdang yang berpamitan kepada ibunya untuk mengikuti wawancara kerja di bank pada 28 Mei 2025. Namun tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian Nazwa menghubungi ibunya dan mengatakan berada di Thailand lalu di Kamboja hingga akhirnya pada 12 Agustus 2025 keluarga menerima kabar bahwa Nazwa meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit di Kamboja. Lalu ada lagi kasus yang menimpa Argo Prasetyo, pemuda 25 tahun asal Karangrejo, Langkat, yang ditemukan meninggal secara misterius pada 4 Oktober 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Argo diduga menjadi korban sindikat love scam, yakni penipuan berkedok asmara yang menjebak pekerja untuk terlibat dalam aktivitas kriminal siber. Memang kasus DAK berbeda dari ketiga kasus lain, tapi rangkaian kasus itu memperlihatkan betapa kompleksnya permasalahan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Iya, betul. Mereka tidak hanya rentan menjadi korban eksploitasi oleh pihak asing, tetapi juga oleh sesama WNI yang memanfaatkan situasi dan lemahnya perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan BP2MI terus berupaya memperkuat kerjasama lintas negara untuk menangani tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap PMI. Mantap. Namun di sisi lain masih banyak pekerja yang berangkat melalui jalur non-prosedural tanpa perlindungan hukum yang memadai sehingga mudah menjadi korban. Yang legal aja bisa celaka, apalagi yang ilegal. Iya, betul. Bisa makin celaka. Iya.
Nggak habis pikir saya, kenapa yang saya pikir nggak habis-habis. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap PMI, baik yang bekerja secara legal maupun non-prosedural. Melalui kerjasama bilateral dan penegakan hukum lintas negara, pemerintah berupaya memastikan setiap warga negara mendapat hak perlindungan yang sama. Iya, betul. Namun fakta di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan, terutama terhadap penyalur tenaga kerja ilegal dan sindikat penipuan berkedok perekrutan kerja. Selain itu, kasus yang menimpa DAK juga memperlihatkan pentingnya pembinaan moral dan solidaritas sesama pekerja migran agar tidak saling menjatuhkan. Betul. Ibarat bayi baru bisa jalan disuruh naik gunung. Nah. Kan kasihan seorang diri melawan dunia tanpa tutor. Iya. Ini bukan hanya soal kekerasan fisik tapi juga soal kemanusiaan dan solidaritas. Betul. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan tidak ada lagi pekerja migran Indonesia yang harus menanggung derita di tanah asing, apalagi di tangan sesama WNI. Betul. Sama-sama kerja berat, masih aja tega bikin orang sekarat. Nah. Pada akhirnya kisah PMI ini mengingatkan kita semua kalau cari duit itu memang sulit. Betul. Jangan kan jadi PMI, jadi kayak gua ini udah sulit. Mau penonton 5 orang, 4 orang, 3 orang. Tinggal kameramen doang aja, gue masih ngoceh. Apalagi penonton. Udah lembur tiap malam. Hahehe. Nggak cair-cair. Sekalinya cair kena scam. Balik lagi ke kisah PMI di negeri orang. Mereka nggak cuma lawan rindu, tapi juga takut, sepi, dan ketidakadilan yang datang tanpa janji. Betul. Ada yang berhasil pulang bawa kebanggaan, ada juga yang pulang cuma bawa cerita kesakitan. Padahal semua berangkat dari niat yang sama, ingin hidup lebih layak dan membahagiakan keluarga mereka. Jadi sebelum kita bangga menyebut mereka pahlawan devisa, ingat juga tanggung jawab kita sebagai bangsa. Mereka nggak butuh piala atau piagam, tapi perlindungan dan penghargaan. Betul. Negara harus hadir bukan cuma di upacara, tapi di setiap langkah mereka di tanah yang nggak mereka panggil rumah. Dan jika mereka terus-terusan berjuang di luar negeri tanpa rasa aman, tentu kita semua ikut kalah dalam kemanusiaan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi lain. Setelah ini ada Monday Light News. Berita-berita ringan yang menarik. Dan juga mendorong. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.